Silakan, apa yang mau didiskusikan? Iya, Pak, sebenarnya. Silakan saya screen Saya kalau mau perlu. menanyakan yang pembuktian untuk bilangan kromatiknya itu, Pak. Dokumen terakhir kamu. Bagaimana? Ini, saya menggunakan teorema yang sikel itu. Oke, terus itu harusnya di bab 2 ya. Yang CN bilangan kromatiknya CN sama dengan 2 jika genap, 3 jika ganjil itu kan bukan pekerjaan kamu kan? Iya. Nah, harusnya disitasi saja itu di bab 2. Dan nggak perlu bukti. Dikasih bukti juga nggak apa-apa, nggak pun juga masih tetap berlaku. Iya, saya bingung cara nulisnya gimana. Ya di bab 2 teorema gitu. Teorema berapa? Jika CN adalah cycle dengan n titik maka itu sudah. Terus kemudian ya seperti kamu menuliskan di bab 2 aja, bukti nggak kamu tulis juga nggak apa-apa. Karena itu kan kamu berdasarkan teorema-teorema sebelumnya yang sudah dipublish kan gitu ya. Ya berarti itu masuk di bab 2, semuanya ditaruh di bab 2. Terus kalau mau pakai yang itu kenapa? Selanjutnya ada apa? Kan kemarin sudah diperoleh bilangan kromatiknya 4 sama 3. Untuk 3 kan kasus khusus. Nah, ini saya membuat apa hasil akhirnya Itu kok ini. kamu masih nyampur antara CN dengan BR 3 berapa itu? Coba agak di zoom. Saya nggak nge-zoom. Sudah, Pak. Jadi teorema CN adalah sikil dengan titik, maka itu ada di bab 2. Terus kamu sekarang mau membuktikan bahwa yang punya kamu itu 3 gitu atau gimana? Ya, ini untuk yang 4, ini yang 3. Oh, ini cuman ini aja, Pak. Kan ini 4 sama 3, terus nanti ada hasil akhirnya ini. Untuk nanti kalau misalkan dihilangkan itu, Pak, tetap jalan. Itu saya ini, cuman belum, induksinya masih belum ketemu. Wah, itu nggak bisa pakai induksi itu karena mengkonstruksi graf kamu itu nggak induktif. Jadi memang nggak bisa pakai cara induksi. Caranya ya selain induksi, coba gambar-gambar graf kamu dari yang oke, sebentar, dari yang paling kecil nggak apa-apa. Ini. Itu BR2 ya. BR2-nya adalah 3. Caranya kamu melabeli apa namanya? Kalau kamu sebut V itu ya. Itu apa yang bawah itu V berapa itu? V1. V1, terus yang atasnya U1. Terus yang paling atas sendiri V bintang gitu. Iya. Ya, karena U karena U1 V1 dan V bintang itu saling berhubung langsung, maka bilangan kromatiknya adalah 3. Itu nggak perlu dijelaskan juga nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa menjelaskan lisan kepada penguji nanti. Ya, untuk yang begini-begini. Tapi untuk yang apa namanya bukti komplitnya nanti harus dimodelkan, harusnya berlaku untuk semua N, BRN, N-nya untuk yang kamu pilih di penelitian kamu ini. Oke, saya tanya dulu, kamu tahu kenapa bilangan kromatiknya dia 3?
Ini secara lisan dulu, nanti akan diarahkan ke tulisan. Karena semua titiknya saling terhubung. Karena semua titiknya saling terhubung, jadi semuanya harus berbeda ya. Titiknya ada 3, jadi bilangan kromatiknya 3. Oke, sekarang BR3. Bentuk dualnya adalah seperti itu. Bilangan kromatiknya berapa? 4. Kenapa tidak mungkin 3? Karena dia mempunyai sikel C5 yang kan diwarnai 3 dan semua sikelnya terhubung langsung dengan titik B bintang. Jadi harus mempunyai warna berbeda kan. Jadi warnanya 4. Nah, itu benar alasan itu ya. Jadi C5 dia butuh 3 warna dan satu titik itu terhubung langsung dengan semuanya. Jadi sebentar, di sini ada nggak K4? Nggak ada ya. Kalau ada K4 langsung bisa ngomong itu 1, 2, oh semuanya kan derajatnya 3, 3, 3, 1, 2, 4, 5. Nah, oke, ya nggak ada K4, jadi nggak bisa ngomong bahwa karena dia memuat K4, maka bilangan kromatiknya lebih besar dari... Oke, jadi alasan kamu tadi bilangan kromatiknya adalah 4, dan di situ ada C5 yang bilangan kromatiknya adalah 3, karena C ganjil, dan ada satu titik yang terhubung langsung. Nah, sebenarnya dari situ belum bisa kamu ngomong bilangan kromatiknya adalah 4. Itu kalau kondisinya seperti itu, maka bilangan kromatik dari BR3 dualnya gitu ya, itu pasti lebih besar sama dengan 4. Kenapa begitu? Karena batas bawahnya adalah tadi. Jadi kalau saya punya suatu graf yang dia memuat sikel ganjil, kan belum tentu bilangan kromatiknya 3. Boleh jadi lebih dari 3. Ya, jadi baru lebih besar sama dengan. Bagaimana caranya membuat dia sama dengan? Jadi di sisi lain kamu bisa tiba-tiba ada graf. Kamu warnai dia. Warnanya kamu bisa nemu 4. Artinya kalau kamu bisa nemu 4, tidak mungkin lebih dari 4 kan? Karena yang paling optimum adalah 4. Tapi kamu ngomong 4 juga nggak bisa. Karena belum kamu buktikan bahwa dia tidak mungkin kurang dari 4. Jadi yang atas ini dari teorema bahwa cycle ganjil selalu punya bilangan kromatik 3 gitu ya. Dan jika H itu adalah subgraf dari G, ini ada satu teorema lagi yang mungkin perlu kamu taruh di bab 2, maka bilangan kromatik dari H ini tidak lebih dari bilangan kromatiknya G. Artinya kalau ada cycle di dalam graf kamu, pasti bilangan kromatiknya graf kamu lebih banyak daripada atau sama dengan daripada bilangan kromatiknya si cycle tersebut. Ini mungkin perlu kamu masukkan juga ini ya di apa namanya di bab 2. Jadi H subgraf dari G, maka bilangan kromatiknya H kurang dari sama dengan bilangan kromatiknya G. Ini insya Allah ya kamu googling saja lah, insya Allah nemunya cepat paper yang taruh ini. Harus ada paper biar untuk citasi, biar kamu nggak perlu membuktikan. Iya, Pak. Ditaruh di bab 2. Nah, kemudian kamu melabeli ngawur misalkan, awal-awalnya ngawur, seret ketemu 4. Oh, kalau begitu pasti bilangan kromatik dari si B3 star ini ya tidak lebih dari 4, karena saya bisa nemu 4. Dari batas bawah dan batas atas ini kamu bisa menyimpulkan ternyata dia sama dengan 4, karena tidak mungkin kurang dari 4, tidak mungkin lebih dari 4. Kayak gitu ya. Itu harus ada 2 proses itu, bahkan untuk graf yang sederhana begini. Nanti yang lebih besar pun juga demikian. Nah, di bagian sini
di bagian sini tugasnya teorema yang kamu taruh di bab 2. Tugasnya yang di sini adalah algoritma kamu dalam mewarnai. Mana yang selang-seling, mana yang dikasih warna apa gitu ya. Jadi ini pekerjaan kamu, yang ini pekerjaan kamu, yang ini dari teorema. Oke, nah, biar lebih jelas graf selanjutnya. Itu adalah dualnya yang kamu dapat. Bilangan kromatiknya berapa itu? 3. 3. Kenapa kok nggak bisa 2? Karena memuat dua sikel ganjil. Karena memuat sikel ganjil. Sudah sebarang sikel ganjil itu pasti dia bilangan kromatiknya 3. Karena dia memuat suatu sikel ganjil. Contohnya mana? Contohnya adalah si U1, V1, V star itu. Yang penting ada satu saja sikel ganjil, pasti dari teorema subgraf tadi itu. Dia, kalau begitu dia pasti bilangan kromatik graf kamu itu pasti lebih besar, sama dengan 3. Gitu. Nah, sekarang kamu membuat suatu cara, suatu algoritma pelabelan yang hanya butuh 3 warna. Gitu. Kira-kira kamu bisa mendefinisikan polanya nggak untuk sampai sejauh ini? Yang berlaku untuk BR4 dan BR5. Kita sepakati BR3, yang sendiri tadi BR2 atau BR3? BR3. 3, yang bilangan kromatiknya 4 tadi ya? Iya, BR3. Oke, berarti kira-kira bisa nggak kamu punya cara khusus untuk mewarnai BR4 dan BR5 ini? Jadi kamu punya satu cara yang berlaku untuk BR4 dan BR5. Caranya kira-kira gimana? Kalau saya gini Pak, ini kan ada 2 titik yang tidak terhubung langsung dengan V bintang ini. Nah, di BR5 dia punya 2 pasang titik, jadi kelipatan 2. Jadi masing-masing mempunyai tadi 1 pasang, yang ini 2 pasang, nanti BR6 punya 3 pasang gitu. Oke, coba yang paling besar kamu BR berapa? 6. Yang ada gambarnya BR. Dia punya Oke, punya kalau kalau kayak gini nanti kamu mutusnya 2 ya. Kamu ada cara nggak tahu yang dulu didiskusikan itu caranya gimana ya. Jadi yang sini itu yang di dalam itu tertentu. Jadi algoritmanya tetap gitu. Di pinggir itu yang agak khusus, yang agak rewel, yang agak aneh. Biar apa? Biar nanti kalau kamu gambar grafnya jadi gini, gini terus titik, 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 titik. Nah, titik-titiknya ini alternating gitu ya. Biru, biru, merah, biru, merah, biru, merah. Terus kemudian sebanyak genap berarti kemudian di sininya yang agak khusus. Ini biru, hijau, merah misalkan gitu. Baru setelah itu di sini gitu ya dan seterusnya. Ini bisa titik-titik, titik-titik itu bisa ya itu tadi kayak misalkan biru ini hijau, biru, hijau, biru, hijau, biru, hijau. Kalau ada yang aneh ditaruh di di akhir. Kalau misalkan yang aneh itu ada di tengah, kamu nanti gambarnya adalah seperti ini, titik-titik, titik-titik, yang aneh kamu gambarkan, yang khusus itu maksudnya, kemudian titik-titik-titik lagi, ada sesuatu di sini. Jadi yang perlu kamu jelaskan nanti ada 2 di sini. Apakah memang selalu berlaku seperti itu? Gitu. Kalau memang kamu bisa menemukan yang seperti ini, ya memang nggak cantik ya, nggak simetri. Cuman kamu membuktikannya gampang. Belum lagi nanti di bawahnya sini kondisinya kira-kira gimana dengan si yang di titik-titik tadi. Paham maksud saya? Iya, Pak. Nah, jadi kalau misalkan ini sudah tertentu gitu ya, sudah tertentu. Saya dulu
buat grafiknya apa enggak ya? Ya kalau nggak salah ya. Bimbingan. Share screen-nya kamu anu dulu. Kamu matikan dulu. Pembelian ya. Kernelnya sudah benar, stage. Untuk N sama dengan 3, jadinya gini. N sama dengan 8. Bisa diperhatikan yang ini ya. Bisa diperhatikan dualnya. Dualnya karena bentuknya enggak sesuai dengan posisi face-nya. Bisa nggak dikoreksi? Ding. Jadi misalkan kita mewarnai dualnya seolah-olah mewarnai face-nya ya. Jadi yang di luar kasih warna aja 1. Kemudian kalau menggunakan cara kamu, ini tadi N-nya sama dengan 8. Yang luar saya kasih warna 1. Yang di sini dikasih warna berapa berarti? Dikasih warna 2. Ya. Yang di sini 3 terus 2 3. Ini selang-seling sampai kapan? Sampai di titik mana? Saya yang bawahnya dulu. Ini dulu yang atas dulu. Kalau pakai cara kamu ini 2 3 2 3 terus ya seterusnya gitu. Nanti kalau ketemu warnanya sama baru saya ganti. 2 3 2 3. Ini karena masalah algoritma ya. Jadi nanti nggak bisa dituliskan begitu. 2 3 terus sampai kalau nanti ketemu ada yang sama ganti warnanya, kan nggak bisa gitu ya. Kira-kira kamu pakai cara yang hanya melabelinya dia, pewarnaan kan sebenarnya pelabelan ya, melabeli dengan melabelinya hanya dengan 1 2 dan 3 gitu. Jadi ini bayangkan ini N-nya bukan 8 tapi N-nya adalah N gitu. Terus kemudian yang di sini adalah titik-titik. Karena kan nanti kamu gambarnya pasti gitu ya. Gambar kalaupun harus digambar, ini kan kamu mungkin nggambar sininya tertentu terus kemudian titik-titik-titik gitu, titik-titik-titik sampai gini. Terus begitu ke sini, ke sana, ke sini, ke sini. Ini pun juga titik-titik kan? Nah, oke. Jadi nggak tahu kamu nanti akan nabrak warna yang sama di bagian mana. Karena kamu nanti gambarnya harus begini. Selama belum ada titik-titik-titiknya, ya berarti masih belum untuk sebarang N. Masih N tertentu saja. Ngerti maksud saya ya? Oke. Jadi sebentar. Kenapa, Ma? Kenapa? Uang, tak kira ada uang. Kenapa aku dikasih ini? Biar tahu kalau itu isinya program. Halo, suara saya bisa didengar?
Iya, Pak. Oke, sebentar. Bisa kebayang kira-kira gimana? Kalau yang tadi saya tadi kan sepasang gitu Pak. Nah nanti dari setiap pasang itu salah satu warnanya dirubah. Itu bisa atau enggak Pak? Oke, gini wes. Sekarang saya akan membuat gampangnya ngomong gini. Kamu nanti akan membuat suatu graf. Ini ada warna putih enggak? Oke, ada. Sebentar. Kamu nanti akan membuat suatu graf. Terlalu besar ini. Oke. Kamu nanti akan membuat suatu graf BRN bintang. Terus kamu menggambarkannya seolah-olah adalah seperti ini. Jadi graf BRN bintang itu, atau BRN sajalah, itu adalah seperti ini. Kemudian yang di bagian sininya ini enggak ada, ini titik-titik-titik gitu. Titik-titik-titik, bagian sininya adalah titik-titik. Yang ininya mungkin kamu hapus, bagian sininya dihapus. Ini dihapus ya. Dihapus, kemudian ini saya kasih warna putih. Terus kemudian di sini ada titik-titik. Mungkin titik-titik gini. Oke, kita nggak tahu di sini itu berapa miliar titik. Yang jelas kamu menggambarkannya adalah seperti ini. Kira-kira cara kamu untuk melabeli face-nya, melabeli wilayahnya itu dengan cara bagaimana? Untuk setiap kan yang di pinggir-pinggir ini pasti terhubung langsung dengan V bintangnya. Jadi Kita asumsikan yang luar satu warnanya ya. ya, Jadi algoritma pewarnaannya adalah V bintang, F dari V bintang adalah 1. F itu suatu fungsi yang memetakan titik ke pewarna, ke warna. Jadi kalau kita baca ini adalah warna dari V bintang gitu ya. Warna dari V bintang adalah 1. Terus ya, kemudian pas ini namanya adalah U1 ya. U apa V yang di atas ini? U1. Kalau yang di sini V1 ya. Yang di sini U2, yang di sini U3, U4, U5 dan seterusnya sampai yang paling terakhir ini U berapa? N. N. Benar N-nya di sini. Apa N-nya di bawah? Nanti, maksudnya bagaimana Pak? N-nya, jadi kalau saya punya N-nya adalah 4, Ya, yang 4 itu face-nya yang bawah atau face-nya yang atas, maksudnya gitu. yang atas. Yang atas itu pun titiknya ya. Iya, kan kalau gambar diamondnya kan seperti ini yang U ini yang paling atas ini kan U1, U2, terus yang tengah ini V1 sampai V4, terus yang bawah sini V. Terus nanti kalau sudah Oh, ada kan 3 jadi ya. Berarti ada bintang. 4 jenis titiknya ya.
Iya, 3 jenis. Oke, jadi maksudnya sama yang di luar gitu. Jadi, oke, ini dulu. Aduh, yang ini dulu, es. Yang atas-atas ini kamu sebut sebagai apa? Yang di sini U apa V apa apa? U1 bintang. U1 ya. Oke lah. Nanti kalau ini sudah jadi titik, kamu sebut U1 kan gitu ya. Iya. U2 dan seterusnya sampai ini U berapa? U, hmm, kalau tadi untuk BR6 itu U-nya sampai 9, berarti Bukan, kan ini masih yang atas ya. Ini kan masih yang atas ini. Yang segitiga hadapnya ke bawah ini toh. saya Kamu buatnya segitiga yang hadap ke atas sama ke bawah itu sama, satu saja. sama-sama, sama-sama U gitu ya. Hmm. Oke, berarti berarti sudah berarti kayak yang tadi ya. Jadi yang di atas maupun yang di bawah sama-sama namanya U. U1, U2, U3, U4 gini. Iya. U5 berarti sampai U berapa ini? Kalau UN, kalau N itu banyaknya titik yang di atas ini atau yang di bawah sini? Nah, yang Di kedua. graf kamu. Yang kedua. Hmm. Berarti yang di sini banyaknya titik N-1, yang di sini banyaknya titik N. Kalau kamu membuat segitiga yang alternating begini, yang bolak-balik begini, berarti ini dari U1 sampai U berapa? UN. UN? Saya punya N titik, saya punya 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya segitiga yang di atas ada berapa? 4, Ada 4. Yang hadap ke bawah ada berapa? 3, Berarti ini semuanya ada berapa? 7. 7. Ngerti maksud saya? Jadinya ini U-nya bukan sampai UN. Titiknya banyaknya N kok. Iya apa enggak? Iya. Kalau titiknya 5, banyaknya segitiga berarti 5 dong. Padahal di sini ada 7. 7 diperoleh dari mana ya? Hmm. 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 UN plus 2 itu nggak bisa ya, nanti yang seterusnya. Gimana? Kalau saya punya N titik, banyaknya segitiga yang hadapnya ke atas, itu ada berapa? 4. N titik. Kalau titiknya ini jumlahnya ada N. Saya nggak kasih tahu kamu N-nya berapa. N-1. N-1. Karena satu segitiga begini dibuat oleh 2 titik ya. Hmm. Ini. Oke. Terus kalau ada N titik, saya nggak sebutkan N-nya berapa, banyaknya segitiga yang hadap ke bawah yang bisa dibangun ada berapa? N-2. Loh, ini N juga. N-1 juga. N-1 juga kan sama aja, cuma dibalik gitu aja kan. Oke, Hmm. sekarang di sini titiknya ada N. Ada berapa banyak segitiga yang bisa dihasilkan? Segitiga hadap ke atas. N-1. N-1. Di sini ada N-1 titik. Ada berapa banyak segitiga ke bawah yang bisa dihasilkan? N-1 kurangi 1. Jadinya berapa? N-2. N-2. Kalau begitu totalnya yang menghadap ke atas dan ke bawah berapa? N plus N-2. N
yang dari titik ini dapat berapa segitiga? Yang hadap ke atas segitiganya ada berapa? N-1. N-1. N-1 segitiga. Yang menghadap ke bawah ada berapa? Kalau diketahui titiknya ini ada N-1. N-2. Ditambah N-2 begini ya. Berarti hasilnya berapa ini? N dikurangi 1 ditambah N dikurangi 2. N-3. Nah, masa? Masa tambah lebih cilik? Yang hadap ke atas N-1, yang menghadap ke bawah N-2. Kalau dijumlahkan, kok jadi N-3, kok malah berkurang 1? Nah, penjumlahan sederhana gitu masa nggak bisa? N dikurangi 1 ditambah N dikurangi 2. N dikurangi 1 ditambah N dikurangi 2. 2N-3. 2N-3. Ngono kok loadingnya suwe. 2N-3. Terus jadi ada 2N-3 titik yang kita hasilkan di dualnya. Yang itu akan kamu warnai selang-seling kan ya? Iya. Kalau nanti ditanya berarti VU1 itu warnanya apa? Nanti kan harus ada VU2 warnanya apa? Yang jelas U ganjil dengan U genap nanti kan berbeda ya, karena kan mau kamu selang-selingkan ya. Iya. Bisa caranya memformulasikan. Jadi nanti formulasinya jadi begini. FUI adalah sesuatu jika I ganjil. Dan sesuatu yang lain jika I genap. Belum lagi nanti ada syarat ada satu yang sama dengan yang di luar tadi karena nggak bisa sepenuhnya selang-seling. Jadi hanya untuk UI saja nanti kamu harus memisahkan beberapa kasus. Kalau kamu melabelinya atau memberi nama dia dengan warna yang berbeda, misalkan yang bawah kamu kasih nama U1, U2, U3, U4, U5. Yang U2, yang atas kamu kasih nama misalkan V1, misalkan V1, V2, V3 sampai N-1, N-2. Nanti di situ pertanyaannya cuman begini saja, FUI adalah selalu saya kasih warna 1 kecuali untuk I sekian. FVI selalu saya kasih warna 2 kecuali untuk I-nya sekian. Karena yang tadi itu loh, yang di sini ada nggak ya? Ini sudah dokumen yang dulu sekali nih. Belum itu, Pak. Ini yang masih yang dulu ya bentuknya ya. Oke, coba kamu yang share screen. Ini nggak bisa share screen-nya 2 gitu ya, kanan kiri gitu. Gimana caranya? Nggak bisa ya. Nah, kalau modelnya U-nya kamu buat seperti itu, berarti UI itu warnanya apa? Kamu ngomongnya gimana? Itu yang nanti kita sebut sebagai algoritma yang kamu buat. Jadi V bintang warnanya selalu 1. Jadi gitu ya, biar untuk umum V bintang selalu saya kasih warna 1. Terus U1 saya kasih warna 2. U3 saya kasih warna 3. U4 saya kasih warna ini tuh U1-nya warna 2, U2-nya warna 3,
U3-nya warna 1 misalkan gitu. Bisa nggak secara umum nanti kamu membedakan UI, I-nya itu mana yang nanti dapat 1, mana yang 2, mana yang 3, dan seterusnya. Harus sampai yang seperti itu. Yang paling gampang dulu wes, yang bawah ini bisa selang-seling terus, biru hijau terus, meskipun N-nya ganjil atau genap. Sepertinya kalau genap tidak bisa. Yang genap Jadi coba gimana? yang genap, jadi yang ini sama ini warnanya yang ditukar. Kan kalau tadi yang warna satunya di atas semua, yang ini ditukar atas bawah, karena yang bawah genap. Iya, kalau genap dia akhirnya pasti tidak sesuai dengan yang di sana. Kalau bawahnya genap, biru hijau lagi. Terakhirnya pasti kalau mau dibuat selang-seling akan seperti itu. Kamu bisa nggak hanya ngotak-ngatik yang U saja. Yang bawah itu pokoknya nggak pakai yang punyanya V bintang lah. Kalau itu bisa, berarti kamu pekerjaan itu kan ada beberapa pekerjaan. Kalau itu bisa kamu buat yang seperti itu, berarti yang pekerjaan 1 itu sudah selesai. Pekerjaan yang bawah itu sudah selesai. VI akan berwarna 1, akan berwarna 2, karena kita sepakati warnanya V bintang tadi 1. Akan berwarna 2 jika dia ganjil, dan akan berwarna 3 jika dia genap. Kalau yang di otak-atik itu bisa hanya yang atas saja. Bisa nggak kira-kira? Jadi, paham maksud saya kan ya? Jadi ini kamu paksakan, ini warnanya biru, yang ini warnanya hijau. Yang ini warnanya hijau. Biar tetap biru hijau. Mau dia ganjil atau genap, dia tetap biru hijau. Sedangkan yang di sini yang kamu sesuaikan. Pokoknya di sini tok yang kamu otak-atik. Misalkan di sini hijau, biru, di sini sudah nggak mungkin hijau karena kondisinya dia nanti akan tabrakan dengan yang di sini gitu ya. Kemudian kalau memungkinkan bisa bagus ini. Karena yang ini sudah selesai. Tinggal ngotak-ngatik yang kondisi di atas ini aja. Yang di sini kan boleh kuning ya. Yang di sinilah, yang ini kan boleh kuning kan karena tidak terhubung langsung dengan itu. Kalau misalkan yang ini semuanya dibuat kuning itu kan bisa ya. Oke deh. Coba gantian saya share screen. Kita cari formula yang pas kira-kira gimana. Jadi ini saya hapus saja. Jadi yang di luar kita kasih warna 1, lalu yang ini kita kasih warna 1 semuanya untuk menghemat. Kan ini boleh kan 1 semua ya. Kita 1 semuanya kecuali nanti yang paling terakhir ini ada perlakuan khusus. Ini ada perlakuan khusus. Terus kemudian yang ini bisa 2 atau 3. Kalau ini misalkan dibuat 2, di sini 3 karena harus berbeda. Terus kemudian di sini 2 semuanya. Bisa ya 2 ya. Kecuali nanti kalau ada sesuatu di situ. Di sininya adalah 3. Kemudian yang di sini ini mau 3 semuanya pun sebenarnya bisa ya. Kalau buat 32
3, 2. Ini 2 pun juga boleh kan ya? Nggak harus 3 semua kan? Coba ini 2, 3, 2, siapa tahu dengan selang-seling begini dia nggak nabrak yang ini maksudnya. 3, 2, 3, 2, 2, 3, 2. Tapi ini ganjil genapnya masih belum diperhitungkan. Jadi satunya ada di sini, kemudian kita melabelinya dia dengan 2, 3, terus ini bisa titik-titik gitu ya. Bisa titik-titik. Jadi kamu nanti kalau memang ini pakai V, yang ini pakai U, jadi VI itu warnanya selalu 2, kecuali V1 warnanya 3. Jadi ngeringkesnya banyak. Untuk yang U itu UI itu warnanya selalu 1, kecuali U yang pertama itu warnanya 2 dan U yang terakhir N-1 itu warnanya adalah 3. Sedangkan FV bintang warnanya adalah 1. Sedangkan misalkan ini kasih nama W ya. W, jadi FWI itu warnanya 3 jika ganjil, 2 jika genap. Dalam kasus ini sudah selesai. Sekarang bagaimana kalau kasusnya adalah tadi itu 9 ya. Kita buat yang genap 8. Kalau yang 8 ini misalkan kita sejauh mungkin pakai algoritma yang sama biar enggak terlalu banyak kasus. Yang luar kita sepakati selalu kita kasih warna 1. Lalu yang dalam ini kita kasih warna 1 semua. 1 semuanya. Kemudian yang ini misalkan 2, yang ini 3 karena memang harus berbeda biar sama dengan ini. F V1 selalu bernilai 3, entah dia mau ganjil atau genap gitu, biar gitu. Terus kemudian di sini 2 semuanya. Tapi harus hati-hati di akhirnya. Kalau di sini tadi 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ya kan misalkan kita menangkan yang di sini, kira-kira bisa dipaksakan enggak ini jadi gini. Ini 3, yang di sini 2. Ternyata ya bisa saja ya. Cuman 2, 3-nya tadi 2, 3 karena dia biar tidak di sini. Yang di sini 3, 2. Jadi yang di sini mau ganjil mau genap dia tetap 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Ini tetap 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Paham maksud saya ya? Kenapa kok saya pengen yang seperti ini biar mau ganjil mau genap kamu nggak bagi kasus, dia tetap seperti itu. Artinya di sini pekerjaannya ya cuma di sini saja. Ngerti maksudnya? Pekerjaannya cuma di sini saja. Ini tetap rumusnya tetap semuanya. Yang beda cuma di 2 yang terakhir. Jadi dari 2 kasus ini bisa kita simpulkan kalau ini saya kasih nama V, ini saya kasih nama U, yang ini saya kasih nama W ya, W. Jadi baik mau ganjil ataupun genap, F dari V bintang dia selalu 1. F1 EF V1 V1 dia sama dengan 3. Terus kemudian FV selainnya, jadi FI ini sama dengan 2. Untuk I-nya dari 2 sampai ini kan ujungnya N-1 sampai N- ini ujungnya kan N-2. Berarti sampai N-3. Sedangkan FV N-1 artinya N-2 ya, karena ini yang terakhir ini kan -2 tadi. Itu selalu bernilai, nah ini dia akan 3 jika N-nya ganjil, N-nya genap, akan sama dengan 2 jika N-nya ganjil. Jadi yang kita urusi sekarang adalah
Yang ini. Yang ini dulu ya, ini saya kasih merah biar kelihatan kalau ternyata cuma dia saja yang perlu kita urusin. Sedangkan yang W, yang U dulu ya. Yang U, FU, I, FU1 dulu karena mungkin berbeda dari yang lainnya. FU1 itu selalu 2 dan FUI untuk I-nya lebih besar dari 2 dia selalu 1. Ini I lebih besar sama dengan 2. Ini I-nya ya ini tadi. I-nya lebih besar sama dengan 2. Kalau kita samakan berarti I sama dengan 2, 3, 4 sampai N-1. Sedangkan oke, sampai N- ini mau kita otak-atik ya, berarti N-2. Karena yang terakhir akan kita otak-atik. F U N-1-nya adalah kadang 2, kadang 3, menyesuaikan yang di sini. Oke, jadi dua orang ini yang akan selalu berubah-ubah. Ini saya kasih warna merah. Dia kadang 2, kadang 3. Jadi kadang 2, kadang 3 itu nulisnya begini. FVN-2 dia adalah 3 jika N genap dan 2 jika N ganjil. FUN-1 sebaliknya dia akan bernilai 2 jika N genap dan bernilai 3 jika ganjil. Sedangkan yang terakhir ini W ya. FW itu selalu FWI selalu 3 dan 2. Dia akan bernilai 3 jika I ganjil dan akan bernilai 2 jika I genap. Jadi yang diurusin cuman yang merah ini toh. Yang di belakang ini. Ya, paham maksud saya ya? Jadi nanti kalau mau membuat titik-titiknya cuma di belakang ini toh. Ya. Jadi mau ini dari ini titik-titik ya enggak apa-apa sih. Ini titik-titik terus belakangnya ada ininya. Jadi ini selalu 2 3 1 1 1 1. Nah, itu salah satu keuntungan kalau kamu ngasih nama yang atas ini U, yang atas ini V misalkan, yang bawah ini segitiga yang hadap ke atas ini adalah U, warnanya berbeda apa? Namanya berbeda. Kalau kamu sama-sama U1 ini, U2 yang atas, U3 yang bawah, kamu ya bisa saja, tetapi harus membagi 2 kasus. FU jika ganjil, berarti dia yang di bawah ini. Yang ganjil pun harus dibagi 2 lagi. Kalau dia ganjil dan tidak ujung, begitu. Sedangkan U yang genap adalah begini, dibagi lagi yang genap tadi. Genap dan bukan yang ujung gitu. Jadi baginya jadi banyak. Paham maksud saya ya? Nah, ya, saran saya buat saja dia berbeda. Jadi kalau gini kasih nama V, yang ke atas kasih nama U, yang di bawah ini semuanya kasih nama W. Jadinya adalah seperti ini. Oke, mungkin sampai sini ada pertanyaan atau mungkin ada ide. Kira-kira gimana kamu? Ini coba saya besarkan. Kira-kira gimana kamu punya ide mungkin yang lebih membuktikannya lebih ringan lagi daripada yang ini. Ya sudah, menurut saya itu tadi nanti titiknya yang atas dibagi 2 lagi, berarti tinggal ganti di gambarnya sama dicoba dulu Pak. Ya berarti masalahnya cuma ada di akhir aja ya. Ya. Kan lebih ringan kalau dilihatnya. Lebih ringan itu keuntungannya ada banyak. Satu, kamu ngerjakannya lebih cepat. Terus kemudian buktinya juga lebih mampat. Dan yang paling penting adalah kamu menjelaskannya bisa sederhana ke dosen penguji. Kalau terlalu ribet, dosen penguji itu mendengarkannya itu sudah ribet, itu takutnya mungkin sekali menjelaskan belum langsung paham, langsung dikira ini ya nggak bisa begitu gitu. Jadi buletnya malah di situ. Iya Pak. Nah, karena ini masalah
ya nggak seperti paper ya. Kalau paper nggak apa-apa kamu pakai model gimana saja. Tapi kalau untuk ujian kamu buat sesederhana mungkin. Jangan-jangan nanti pengujinya bukan orang graf juga gitu. Nanti kamu harus menjelaskan banyak hal. Ya wes, kalau mau pakai yang ini silahkan. Bahasa lisan jauh lebih mudah daripada bahasa tulisan. Tulisan yang paling penting ya. Kamu nulis, kamu gini paham belum tentu nulis lancar. Kamu tulis dulu, terus kamu kasihkan ke saya, nanti saya koreksi. Iya, Pak. Oke, sudah. Kalau nggak ada, boleh keluar room. Ya, terima kasih. Selanjutnya ya sama-sama. Selanjutnya mau Rian apa Vika dulu ini? Siapa yang sudah di depan laptop ini? Rian. Gimana Rian? Sebentar, saya stop.